放松心神，若神以气御真。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin di Emperor of Myriad Realms atau Wan Jie Zezun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita akhirnya sudah melihat nih guys. Yunfei yang bergegas pergi ke Villa Shenping. Di perjalanan Sui penasaran soal putri ketujuh. Yunfei menjelaskan kalau dia tahu karena dulu dia pernah pergi ke Zhixiao Immortal Mansion bersama orang tuanya guys. Dan putri ketujuh itu adalah putri Kaisar Tianwu. Tentu mendengar itu Sui pun menyangka mungkin saja Kaisar Tianwu juga ikut dalam pembantaian kedua orang tuanya guys. Yunfei mengatakan dari ke-31 orang yang pergi ke Zhixiao Immortal Mansion, itu cuma 7 orang lah yang kembali termasuk kedua orang tuanya. Dan mereka semua memperoleh silip gyok dari sana guys. Jadi Teni ayah dan ibunya itu berasal dari silip gyok itu. Lalu pada saat dia berumur 7 tahun, semua gyok itu digabungkan menjadi satu. Dan terbentuklah Zhixiao Xianling yang bisa membuka warisan dari rumah abadi Zhixiao. Tapi kedua orang tuanya tidak menyetujui itu guys. Sehingga tanpa disangka-sangka pada saat Yunfei berumur 12 tahun, ketujuh orang itu bekerja sama untuk membantai kedua orang tuanya dan mengambil silip gyoknya. Tentu mendengar itu Sui pun heran kenapa Yunfei tidak membicarakan ini kepada putri ketujuh. Tapi Yunfei pun menjawab kalau putri ketujuh bisa aja jatuh ke pegunungan jiwa yang rusak. Pasti ada sesuatu yang sudah terjadi guys. Dan mungkin saja itu adalah alibi orang tuanya saat itu. Sehingga setelah ini kita pun masuk ke intro. Singkat cerita, Sui pun setuju dengan tuannya yang sudah curiga terhadap Kaisar Tianwu. Yunfei juga mulai mencurigai Zhehan karena dia tidak pernah memberikan Yunfei informasi soal kedua orang tuanya guys. Sui juga mulai curiga karena tiba-tiba Zhehan memberikan informasi soal Villa Shenping. Jadi bisa aja itu jebakan mereka guys. Tentu Wu Chen pun khawatir dengan keadaan tuannya karena kita tahu Yunfei juga sehabis terluka sama iblis di pikirannya guys. Namun Yunfei di sini tetap tidak takut dan menuju ke Villa Shenping. Karena dia ingin tahu alibi dari tuan Villa Shenping nih guys. Dia juga mengatakan kalau Villa Shenping itu terdapat namanya pedang Zhixiao yang dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang yang bisa merawat istrinya. Tentu Sui sadar guys, kalau tujuan tuannya ini pergi ke Villa Shenping untuk menemukan orang-orang yang membantai orang tuanya Yunfei. Tentu saja, itu kan tujuan utamanya. Karena pastinya orang-orang penting berkumpul di sana guys. Jadi kebetulan nih mereka ingin pergi ke sana. 那穆子涵为何还将这萧仙庄的消息告知你？有伤在身，不宜。冰山庄庄主风于月。 风庄主以这紫霄仙简为报。 Di sisi lain, Zhehan masih khawatir dengan penyakitnya Cailing, tapi Cailing menenangkannya dan mengatakan kalau dia sekarang benar-benar sudah baik-baik saja. Cailing sempat penasaran di manakah atau dari manakah Zhehan bisa mengenali Yunfei. Zhehan menjelaskan kalau dulunya Yunfei ini suka menjelajahi tempat-tempat kuno gitu guys. Dia bahkan pernah berpetualang ke gua misterius yang bernama Pedang Keabadian Zhixiao bersama 31 orang. Tapi pada akhirnya yang berhasil lolos yaitu cuma 7 orang termasuk orang tuanya. Yang ternyata ke-7 orang itu sebenarnya tertarik sama Yunfei guys. Malah ayahnya Zhehan ini pernah ingin menjodohkan dirinya sama Yunfei. Zhehan sampai menceritakan pada saat mereka pergi ke belakang pegunungan, mereka bertemu ular python menyala api dan Zhehan tangannya sempat tergigit. Tapi untungnya ada babang Yunfei yang datang dan segera memberikannya obat-obatan guys. Kalau enggak udah meninggal itu Zhehan tuh. Hai. Dari kesemua cerita itu, Cailing sempat tidak menyangka kalau sebenarnya Zhehan itu memiliki kedekatan seperti itu dengan Yunfei. Walaupun Zhehan sempat menolak kedekatan itu dan dia sendiri nggak menyangka ternyata Yunfei masih hidup dan bisa kembali dengan kekuatannya super duper hebat. 我们在秋水山庄玩妖蟒，我右臂被咬了一，楚云飞那小子还给我。
我依旧记得带了伤口。 Di sisi lain, orang-orang mulai berkumpul ke Villa Shenping. Tujuan mereka untuk mendapatkan pedang Zesiao dan menikahi putri pemilik villa itu, guys. Soalnya dijelaskan juga kalau dulunya pemilik Villa Shenping yang menggunakan pedang Zesiao itu berhasil membuat terkejut ke-11 sekte keabadian hebat di kerajaan Tianwu nih, guys. Yang artinya sangat kuat banget nih. Sehingga penjaga villa di sana pun meminta plakat nama dan identitas orang-orang itu. Yang dimana itu membuat semua orang di sana auto kebingungan dong. Sang penjaga meminta mereka harus menyerahkan plakat identitas. Karena nggak sembarangan orang itu boleh seenaknya masuk ke villa, guys. Tidak lama dari itu, seorang gadis bernama Feng Kexin datang dan menanyakan apakah para dokter sudah sampai. Tapi sang penjaga yakin yang datang hanya orang-orang gak berguna, guys, alias orang-orang biasa saja. Ternyata Kexin ini sedang menunggu orang-orang dari lembah obat-obatan keabadian. Dia sempat menjelaskan kalau sang ayah hanya bisa berharap dari lembah obat-obatan karena dokter dari beberapa sekte itu gak bisa menyembuhkan ibunya, guys. 怎么没有医师名牌？身份名牌？入神冰山庄可没有人招待你们这。 来的都是一群小。 Tidak lama dari itu, Yunfei dan anak buahnya pun datang. Mereka juga dimintai plakat identitas sama seperti yang lainnya. Kexin sempat bertanya-tanya apakah mereka berasal dari keluarga medis. Tapi Yunfei mengatakan kalau dia tidak memiliki identitas dan bukan berasal dari keluarga manapun, apalagi keluarga medis. Sui segera memperkenalkan kalau tuannya ini adalah pewaris dari Raja Obat-Obatan. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang datang dan tidak percaya kalau si Yunfei adalah seorang pewaris dari Raja Obat. Kexin sebenarnya kesal karena dulu saat ayahnya meminta bantuan orang lembah obat-obatan, mereka malah menolak. Tetapi setelah diberikan hadiah pedang Zesiao, mereka pun langsung mau datang, guys. Ini namanya ada pancingan baru mau datang ikannya ya. Kong Sun Lin di sini penasaran siapakah orang yang berani berpura-pura menjadi murid dari Raja Obat-Obatan. Sui merasa nggak perlu memperdulikan mereka karena dilihat dari auranya sangatlah tipis, jadi pasti lemah nih. Yang dimana membuat para anak buah dari Kong Sun Lin auto emosi, guys. Karena merasa diremehkan, Kong Sun Lin sampai penasaran apa tujuan Yunfei dan teman-temannya berpura-pura menjadi murid dari kakeknya. Dia juga mengatakan kepada Sui kalau dia ingin belajar obat-obatan. Dirinya bisa merekomendasikannya dan masuk ke lembah obat-obatan kalau dia mau. Tapi Sui meyakinkan kalau mereka ini tidak berpura-pura dan segera membela tuannya Yunfei. Anak buahnya Kong Sun Lin semakin emosi karena dipanas-panasin dan menyerang Sui, guys. Tapi ya, sesuai dengan kata Sui, mereka semua ini terlalu lemah dan mudah ditahan. Sampai-sampai meridian mereka dihancurkan membuat penjaga villa dan Nona Kexin auto terkejut dengan kekuatan mereka nih, guys. Setelah itu para penjaga Kong Sun Lin kesal karena mereka diremehkan dan diserang. Yang dimana membuat Yunfei angkat bicara karena baginya orang dari lembah obat-obatan pengecut menganggap mereka sendiri yang menjadi korban. Ini kita sebut sebagai memutarbalikkan fakta ya, guys ya. Segera penjaga Kong Sun Lin mengeluarkan teknik kembali dan menyerang. Wutsan yang itu pun gak tinggal diam, segera mengeluarkan kekuatannya juga, guys. Setelah anak buah Kong Sun Lin dikalahkan, penjaga villa pun terkejut dan menduga kalau mereka berada di tingkat Yuan Tan. Tidak lama dari itu juga ada seseorang yang datang dari dalam Villa Shenping. Orang itu bernama Lu Xiaotian. Xiaotian ini memarahi penjaga Villa Shenping yang bernama Xiao Shan karena dia membiarkan tamu istimewanya, yaitu orang-orang dari lembah obat-obatan terbuli.
Xiao Shan sudah berusaha menjelaskan kalau mereka tiba-tiba bertarung dan dirinya tidak bisa menghentikan mereka karena mereka itu berada di tingkat alam Yuantan, guys. Mendengar itu, Xiao Tian langsung bergegas menyuruh anak buahnya untuk membantu Kong Sun berdiri. Sehingga penjaga villa juga memberikan informasi kalau Yun Fei dan anak buahnya tidak memiliki plakat identitas dokter. Waduh, ketahuan dong. Auto kesal dari si Xiao Tian karena si Yun Fei dan anak buahnya melukai cucu dari Raja Obat-obatan, guys. Padahal kedatangan Kong Sun ke sini untuk menyembuhkan istri dari pemilik villa Shenping. Tapi sekarang dia mengatakan, guys, kalau dia sudah terluka dan kemungkinan nggak bisa menyembuhkan istri pemilik villa Shenping lagi. Waduh, padahal kan dia sendiri mulai menyerang loh. Sialan nih orang nih. 还不快去将公孙少爷搀扶起来！我神兵山庄广阳商药王之孙，居冒充药王弟子，如今我身受重伤，也不 Sehingga anak buahnya Xiao Tian maju dengan pedenya karena dia sangat yakin bisa membantai orang yang berada di tingkat inti emas. Dia bahkan menduga si Yun Fei datang dikirim oleh seseorang untuk mengacau di villa Shenping, guys. Yun Fei pun mengatakan kalau kedatangan mereka kembali yaitu untuk menyembuhkan istri dari pemilik villa, guys. Dia sempat kecewa karena murid-murid dari villa Shenping tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tentu Xiao Tian segera suruh anak buahnya membantai Yun Fei dan teman-temannya, guys. Awalnya sih Kexin menahan Xiao Tian ya, tetapi pada akhirnya dia tidak peduli dan tetap mendukung orang lembah obat-obatan. Ya elah, bodoh sekali dia. Sehingga anak buahnya pun segera maju menggunakan teknik array pedang dunia. Melihat Kong Sun terkejut karena itu merupakan array pedang hebat dari Mansion Kabadin Zixiao. Anak buahnya mulai yakin kalau array pedang ini bisa mengalahkan Yun Fei dan para anak buahnya, guys. Ya, pede amat dia. Yang ternyata Yun Fei dengan mudah berhasil menang serangan itu tanpa perlu kerja keras. Dan Xiao Tian menduga Yun Fei sudah berada di tingkat Taiyuan. Sontak anak buah Kong Sun terkejut karena ada seseorang yang mencapai tingkat Taiyuan di usia yang begitu muda, ya kan? Sungguh luar biasa. Xiao Tian yang kesal ingin maju dan menyerangnya, tetapi ada seseorang lagi yang datang dari dalam villa Shenpian dan memanggil Xiao Tian, guys. Yang ternyata orang itu adalah Feng Zhenyuan. Dia penasaran kenapa Xiao Tian tidak segera membawa Kong Sun untuk masuk ke dalam dan menyembuhkan istri pemilik villa, guys. Sehingga segera pun si Xiao Tian bergegas mengajak Kong Sun masuk ke dalam villa. Zhenyuan sempat penasaran apa masalah yang sudah terjadi di sana, guys. Xiao Shan menjelaskan kalau Yun Fei datang dan mengklaim dia adalah murid dari Raja Obat-obatan, tapi Kong Sun tidak percaya dan mereka berakhir dengan bertarung. Zhenyuan menanyakan bagaimanakah cara Yun Fei membuktikan kalau dia adalah seorang yang bisa menyembuhkan istri dari pemilik villa. Dia menyuruh Yun Fei untuk membuktikannya dengan kemampuan medis yang dia miliki, guys. Nah, ini bakal seru nih. Tanpa basa-basi, dia segera menunjuk Xiao Shan karena dirinya sedang sakit dan langsung mendiagnosanya, guys. 你才有病，而且病入膏肓。你最近是否肺腑燥热？ Tapi hasil pendiagnosaan dari si Yun Fei masih tidak dipercaya oleh Zhenyuan karena menurutnya Xiao Shan adalah seorang penempa, jadi sangat wajar, guys. Paru-parunya mengalami sedikit masalah. Yun Fei mengatakan kalau penyakit Xiao Shan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, karena sebenarnya ada roh api yang terlibat di dalam 8 meridiannya. Xiao Shan sempat mengakui kalau dia memang sedang sakit, tetapi dia bingung kok bisa si Yun Fei mengetahuinya coba ya. Yun Fei menjelaskan ciri-ciri dari penyakit roh api itu. Zhenyuan sampai kebingungan kenapa Xiao Shan bisa terkena sakit api coba, kan aneh ya. Padahal kan semua orang di Villa Shenpian
itu terkenal dengan pengendalian apinya. Dari situlah Yunfei mulai yakin guys kalau Xiao Shan sudah berkontrak dengan roh api yang mengerikan. Dia juga mengambil senjata palu milik Xiao Shan karena palu itu mengandung sisa-sisa dari naga api. Senjata itu memiliki sisa dari naga api dan kultivasi Xiao Shan yang tidak tinggi guys. Alhasil karena kultivasinya rendah, alhasil dia tidak mampu menahan roh api dan jahat itu sama sekali guys. 他应该是接触了一种机，这铁锤内应该内蕴火，身体根本无法承受这。那这可不是普通的兵器呀！ Bahkan dia mengatakan 1 bulan lagi meridian Xiao Shan mungkin bakal rusak sampai meninggoy. Waduh, sehingga Chen Yuan pun meminta maaf dan memohon agar Yunfei menyembuhkannya guys. Xiao Shan berlutut dan memohon untuk disembuhkan juga. Untungnya sih Yunfei baik hati ya dan mau menyembuhkan dia. Dia langsung menyuruhnya segera melepas pakaiannya dan menggunakan teknik akupuntur lagi. 造化有真，放松心神，若神以气御真，不是，莫要乱想，我煞之气有处。 Melihat teknik yang dikeluarkan oleh si Yunfei yaitu teknik penyembuhannya, Chen Yuan yakin kalau si Yunfei pasti bisalah menyelamatkan istri dari pemilik villa. Setelah selesai, Yunfei sebenarnya masih sedikit yakin si Xiao Shan ini masih ada sakitnya belum pulih sepenuhnya. Dia menduga kalau si Xiao Shan mengalami masalah pada ginjal juga. Jadi dia bakal memberikan beberapa resep obat-obatan untuk menyembuhkannya guys. Dia sempat penasaran dari manakah Xiao Shan mendapatkan senjata palu ini. Xiao Shan menjelaskan dia dapatkan dari pelelangan dan itu adalah hadiah ulang tahunnya dari Shao Tian. Sehingga dari situlah guys, Yunfei menduga mungkin saja hal ini disengaja oleh si Shao Tian. Nah lo, perlahan mulai terungkap kan? Setelah Yunfei berhasil mendeteksi 2 penyakit yang ada di tubuhnya Xiao Shan, Chen Yuan berterima kasih dan memohon agar masuk ke dalam villa mencoba menyembuhkan istri pemilik villa Shen Ping. Dia sampai penasaran dengan nama Yunfei guys. Tapi Yunfei tidak mau menjawab dan menyuruhnya untuk menunggu di luar saja. Dia bakal mencoba menyembuhkan istri dari pemilik villa. Tanpa basa-basi, Chen Yuan pun langsung membawanya masuk ke dalam villa. 或许这是礼物的陆少天。 仅仅是凭借观望之术， 等我治好了你家庄主夫人，走。如今有神医出手， Di sisi lain, Feng Yuchan yang sedang menjaga ibunya sedang sakit percaya kalau sebentar lagi ibunya bakal segera sembuh oleh orang-orang dari lembah obat-obatan. Para dokter terkenal di Kekaisaran juga menjelaskan kalau si ibu ini diracuni oleh serigala beracun. Mereka tidak yakin karena racun itu sudah ada bertahun-tahun di dalam tubuhnya guys. Sehingga pemilik villa mulai ragu, istrinya bisa disembuhkan nih, wadidaw. Tapi jangan kemana-mana dulu dong, karena kita bakal masuk sebagai spoiler untuk part 6 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Pada intinya guys, di part berikutnya kita bakal melihat pemilik villa Shenpian yang sudah pasrah karena istrinya nggak bakal selamat. Namun dokter di sana menenangkannya dan mengatakan kalau Kong Sun memiliki teknik penyembuhan yang luar biasa. Tapi sayangnya Kong Sun nggak bisa menyembuhkannya juga guys. Dan malah hasilnya itu racun makin ganas. Aduh kocak banget dah. Ini tinggal si Yunfei aja nih. Bisa nyembuhin istri pemilik villa ataukah tidak? Hayo, penasaran kan? Selesai dulu untuk part 5 Wanjie Zezun. Mimi akuin ceritanya lumayan menarik dan sangat seru, tapi satu hal lebih pasti lagi yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.